warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Brosis Ngobrol with Asis. So, tahun baru juga episode baru nih. Yaps, kali ini Autisman 1 Jepara kembali mengadakan podcast yang bernama Brosis. Yang mana Brosis ini sudah memasuki episode kedua nih di tahun ini. Yang tentunya ada perbedaan lah ya di episode kemarin sama episode sekarang. Kira-kira bedanya apa sih? Kalau kemarin kita mengundang narasumbernya itu siswi MAN 1 Jepara. Kalau sekarang kita mengundang guru MAN 1 Jepara yang tentunya kece banget sih. Makasih. So guys, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang after senior high school, what next? Jadi itu kayak setelah dari madrasah, kalian itu harus ngapain? Apakah harus kuliah atau kerja atau ngapain? Nah, itu bakal kita bahas di sini guys. Nah, di sini kita juga akan membahas topik yang kece ini bersama narasumber yang tentunya super duper kece dan spektakuler, Miss Nori. Halo Miss Nori. Hai nih, MC yang super asik. Gimana nih Miss, kabarnya Miss Nori? Alhamdulillah, never better. Kalau kata Hermain, semuanya sangat bahagia bertemu dengan para brosis, teman-teman yang juga super fantastik ya. Sebelumnya nih Miss, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Miss Nori udah mau meluangkan waktunya buat datang ke Brosis, ke podcast kita ini. Sama-sama, suatu kehormatan juga bisa sharing dan bercerita banyak dengan kamu. Kan kemarin nih Miss, aku udah sempet baca dikit nih tentang CV-nya Miss Nori. Dan di situ tuh aku kayak bener-bener kaget dan bener-bener speechless banget sih Miss. Kayak aku mikir, Miss Nori kan waktu itu masih sibuk-sibuknya kuliah ya. Nah, aku tuh mikir di tengah-tengah padatnya jadwal perkuliahan, Miss Nori tuh masih bisa menorehkan prestasi. Dan gak cuman di bidang non-akademik, Miss Nori juga banyak juga menorehkan prestasi di bidang akademik juga. Kok bisa sih Miss? Alhamdulillah, sudah dibilang seperti itu. Tapi lebih tepatnya faktor luck ya, keberuntungan gitu. Bagian dari perjalanan kisah sih, yang pertama yang waktu kita masih muda dulu. Bisa lah Miss, kita sharing-sharing dulu gimana sih tips and triknya Miss Nori bisa tetap berprestasi walaupun jadwal itu padat banget. Well, sebenarnya semuanya dari passion ya, suka gitu. Dan kebetulan passion aku sesuai sama jurusan aku, jurusan sastra Inggris. That's why aku ngajar bahasa Inggris di kelas kamu. Dan aku suka public speaking terutama gitu. Dan dari situ aku coba cari event-event yang aku bisa relate sama passion aku gitu. Nah, termasuk pengalaman-pengalaman setelah sekolah yang relate nih sama pengalaman-pengalaman waktu sekolah gitu. Nah guys, sebelumnya di sini aku bakal bacain nih sebagian CV-nya Miss Nori sekilas aja ya, karena di sini tuh benar-benar banyak banget achievement-nya. Enggak lah. Nah, pada tahun 2013, Miss Nori pernah menjadi Best National Leadership Performance on National Scout Perwimanas di Jombang, Indonesia. Dan pernah kurang lebih 10 kali mengikuti kejuaraan yang dimana rata-rata adalah di posisi first winner. Bener gak sih Miss? Alhamdulillah. Lebih dapat loh Miss. Mungkin dapat sinar keberuntungan ya. Kembali ke sinar keberuntungan. Ya gitu ya. Dapat cahaya ilahi. Dan pada tahun 2018 yang menurut aku paling wow nih, tahun 2018 Miss Nori pernah mengikuti pertukaran pelajar di University of Singapore.
Wow, keren banget nih. Makasih, Ya ampun, nular dong. ke Amin, aku. amin. Pasti harus lebih lah, Yeah. nggak lebih. Pasti lebih minimal lah, sama-sama Iya. deket. Nah, bisa nih Miss kita sharing-sharing gimana sih di sana itu, terus apa sih bedanya sama di sini gitu. Bisa lah kita cerita-cerita. Itu adalah kesempatan aku exchange di NUS yang kebetulan berhubungan sama research aku, project aku waktu kuliah gitu. Nah ini relate banget. Balik lagi sih nih, aku sebenarnya punya mimpinya adalah as the exchange students, dan aku selalu bilang ini ke ayah sama ibuku, dan dikasih kesempatan dan difasilitasi juga di kelas 10 aku coba daftar di AFS Intercultural Exchange dan pertukaran pelajarnya di Amerika gitu. Wow, keren banget sih guys. Tunggu, tapi sayangnya gagal nih. Ya gak apa-apa, tapi kan ini udah berhasil. Gagal. Iya, dan dari situ kayaknya belum bahagia pasti, bersyukur pasti, tapi kayak belum kesampaian gitu. Dan waktu kuliah memang sengaja cari event-event gimana caranya biar exchange gitu, dan alhamdulillah dapat penelitian full di NUS, merasakan culture shock juga. Pertama kali aku tinggal di luar negeri dan memang it's sangat bermanfaat sekali sih buat aku. Oke. Nah Miss, apa sih persiapan apa yang Miss Nori lakuin sebelum buat ikut pertukaran pelajar itu? Apa ya Nek? Mungkin TOEFL atau enggak piagam-piagam atau nilai rapot. Jadi waktu itu kebetulan research proposal dan itu relate sama project aku gitu. Jadi waktu dapat kesempatan itu daftar aja, diminta sama CV-nya, dan alhamdulillahnya aku melewati beberapa peserta, beberapa calon yang diseleksi gitu ya, dari banyak orang. Ada tes 1, tes 2, tes 3, dan sampai akhirnya dapatlah itu. Dan yang menurut aku sangat beruntung dan juga aku dapat itu adalah pengalaman aku sih, semua pengalaman aku kumpulin di CV di situ. Dan alhamdulillahnya memang sangat relate gitu dengan pertanyaan-pertanyaan si interviewer. Nah, tadi kan Miss Nori ambil sastra Inggris ya, kalau nggak salah. Nah, kenapa Miss Nori bisa seyakin itu sih ambil sastra Inggris? Aku mulai belajar bahasa, sebenarnya aku juga waktu itu nggak yakin kalau ternyata passion aku di bahasa Inggris, tapi aku punya guru yang beliau, "Dek, sepertinya kamu di bahasa Inggris gitu, ya udah kamu coba aja." Bahkan waktu itu aku pun belajar bahasa Jawa, malahan lombanya lomba bahasa Jawa gitu. Nah, dari situ aku belajar bahasa Inggris, terus ternyata speech bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris gitu. Jadinya kayaknya aku ngambilnya sastra Inggris aja gitu. Walaupun yang sebenarnya kalau bapak ibu aku lebih menyarankan aku untuk ngambil pendidikan bahasa Arab. Sangat bertolak belakang ya Miss. Iya, aku cuma bisa assalamualaikum. Sama Miss, padahal dulunya Miss Nori kayaknya di madrasah ya? Iya. Sering banget ketemu bahasa Arab Iya, padahal. iya. Tapi emang gimana pun kalau emang passionnya di bahasa Inggris ya nggak bisa dipaksakan ya Miss. Iya, aku bilang, kalau kamu sukanya apa nih? Kalau aku sih masih kayak pelin-pelan gitu sih Miss. Kadang kalau misal pernah sih suka matematika, padahal itu cuma bisa ngerjain satu soal, tapi itu kayak seneng banget gitu. Kayak serasa kayak pantas ambil matematika murni gitu. Jadi kayak suka masih pelin-pelan gitu sih. Kalau mungkin pernah dapat nilai baik di biologi atau enggak fisika, nanti ya suka. Tapi kalau nggak bisa ya nanti ya nggak suka gitu. Jadi kayak masih labil banget sih ya. Tapi seneng kalau misalnya kita bisa dapetin apa yang kita pengen gitu ya. Seneng banget. Kalau boleh tahu Miss Nori itu kuliah itu lewat jalur apa sih Miss? Aku di SNMPTK
SNMPTN ya. Ya, Jadi dulu jalur itu rapor. udah ada SNMPTN ya, Miss? Dulu ada SNM, SBM, sama SPAN PTKIN, sama Mandiri gitu. Nah, kalau aku kebetulan SNM sama SPAN PTKIN ya, yang itu khusus kampus, dan aku daftarnya adalah di pendidikan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, kebetulan dua-duanya keterima, jadinya galau karena orang tua aku pengen di bahasa Arab, tapi aku pengen di bahasa Inggris, jadi kegalauan itu muncul lagi ya. Iya, terus Miss Nori kan katanya passionnya di bahasa tuh. Kira-kira bahasa apa sih yang Miss Nori bisa? Ya, Aku belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. banyak banget ya. Tapi Miss. pemula ya, pemula, cuman kayak watashi wa. Boleh dong disapa teman-teman di rumah pakai bahasa Jepang atau nggak pakai bahasa Korea? Kayaknya teman-teman lebih jago ya kalau bahasa Korea. Ya, yang suka K-pop pasti tahu dong. Iya. gimana cara nyapanya. Arigatou gozaimasu, watashi wa ne noreni ya. Artinya apa, Miss? Boleh dong diterjemahin. Makasih banyak buat semuanya. Nama aku Noreni ya. Tepuk tangan dong buat Miss Makasih. Nori, keren banget. Les aja ya. Nah, Miss Nori itu kuliahnya di mana sih, Miss? Di kampus apa? Aku ngambil di Yogyakarta. Wow. Ya, di Keren Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ngambilnya sastra Inggris, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Miss Nori itu waktu kuliah itu di pondok apa di asrama atau di kos atau gimana, Miss? Kebetulan aku tinggalnya di asrama bersama. Iya. Aku tidak tinggal sendirian, namun bersama dengan teman-temanku yang super lucu dan super gemas sekali. Aku masih melanjutkan di pondok pesantren. Dan tinggalnya satu kamar 6 orang. Ini lebih kecil timbang aku tinggal di SMA, karena aku tinggalnya di SMA tuh satu kamar isinya 20 orang, 30 Banyak orang. banget ya, Miss. Iya, dan ini sangat ramai. Iya. Nah, dan- kalau boleh tahu nih, Miss, kenapa Miss Nori harus ambil di pondok pesantren? Kenapa nggak coba di kos atau di asrama gitu? Mungkin udah nyaman kali ya, aku udah terbiasa hidup bersama-sama. Jadi ketika tinggal di pondok pesantren tuh ya udah itu kayak rumah aku, meskipun mungkin ada beberapa yang bilang kayak kamu nggak punya privasi gitu. Ya, tapi aku ketika tinggal sama mereka aku dapat keluarga baru, cerita suka duka bareng. Terus kalau kita kan ada sanadnya ya, sanad Qur'annya, sanad kitabnya, jadi semoga nyambung aja gitu. Berdoanya Aku sendiri gitu. itu sih, Miss, kalau misal sekolah sambil asrama itu sebenarnya capek sih. Tapi capek kita itu bakal terbalaskan sama teman-teman kita. Pastinya, apalagi kalau kita udah capek, gerah, terus kayak tiba-tiba ketemu sama teman kamu, kamu kok gitu banget sih gitu. Jadi Ya, seru. apalagi teman-teman yang biasanya buat rame gitu ya, Miss. Jadi kayak ya udah capek, rasa capek itu pasti bakal hilang. hilang. Iya, tahu-tahu harinya muter aja. Iya. Cepet banget ya. Aku juga ngerasain sih, Miss, kan aku ini kan di asrama juga kan. Waktu pulangnya itu 3 minggu sih, 3 minggu sekali. Iya. Dan aku ngerasain 3 minggu itu kayak 1 minggu, jadi kayak cepet banget, kayak Cepet banget. baru kemarin pulang, tapi kok ini mau pulang lagi gitu. Iya, Gitu, benar. mungkin karena aku terlalu menikmati hidup aku di Iya, asrama iya, kali iya, ini. iya. Ya, bahkan saking betahnya tuh kayak kita bisa pulang setahun cuman sekali atau Iya. setahun 2 kali. Orang rumah kayak, kamu masih anakku nggak sih? Biasanya nih, Miss, kan yang namanya proses hidup itu kan pasti ada problem, pasti ada kendala. Nah, Miss Nori pernah nggak sih menemukan suatu masalah yang dimana masalah itu Kak buat Miss Nori bener-bener down dan sampai kayak sedih banget, terus bimbang, cemas kayak gitu, pernah nggak sih, Miss? Aku lebih bimbang setelah sekolah pun bimbang, setelah kuliah pun bimbang gitu. Aku harus ngapain gitu. Abis ini aku mau ngapain gitu. Apalagi setelah kuliah itu
apa ya yang bakal aku lakuin setelah ini gitu. Dan ketika menghadapi itu tuh kadang-kadang kita juga stuck gitu loh. Bener-bener dari kita ya udah deh nggak tahu jalannya gitu, akhirnya malah kita putus asa dan sebagainya gitu. Tapi ketika ya gitu beruntungnya karena kita tinggal di pondok, jadi supporter itu pasti sangat kenceng banget dari punyai, dari temen-temen gitu, dari lingkungan. So mimpi-mimpi yang kita pengenin sebagai anak desa, mimpi-mimpi kita sebagai seorang akademis juga tumbuhkan lama-lama gitu. Jadi dari situ aku bangkit dan gapai mimpi aku gitu. Terus gimana sih caranya meyakinin diri Miss Nori kalau Miss Nori tuh bakal bisa ngelaluin proses itu? Biasanya kan kayak orang-orang, aku nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa. Tapi mereka cuma bilang, dan mereka itu belum pernah melakukan usaha, belum pernah melakukan effort. Jadi percuma mereka bilang gitu loh, Miss. Iya. Bahkan ketika ayah sama ibu aku sendiri pun terkadang gitu, sudah cukup kamu melanjutkan mimpimu sebagai Asian students gitu, nggak harus ketika kuliah, nggak harus ketika sekolah, karena mimpi aku adalah setidaknya selama kuliah kan gitu. Ya jadi coba deh kamu pindah ke jalur lain gitu. Namun aku berpikir kayak nggak bisa, ini aku udah mau lulus jadi harus ngegapai nih semua mimpi aku gitu. Nah dari situ memang harus usaha, banyak nanya ke kakak-kakak yang udah dapat itu, dan kebetulan aku gabung di AFS Intercultural Exchange di Bina Antar Budaya Yogyakarta gitu. Jadi vibes-nya juga dapat gitu. Dan itulah. Nah mungkin ini pertanyaan ini yang jadi pertanyaan kita semua yang Miss yang punya keinginan buat melanjutkan ke perguruan tinggi. Biasanya mereka kayak tanya-tanya yang pasti jadi pertanyaan mereka sih menurut aku. Apa yang Miss Nori rasakan ketika pertama kali masuk ke dunia perkuliahan nih? Pasti kan ada bedanya lah ya, kita di SMA, kita di MA, sama kita di kuliah. Pasti Miss kira-kira bedanya? Pertama kali masuk jelas shock, ada ospek tuh orientasi. Kalau kita di SMA mungkin orientasinya masih sama bapak ibu guru ya, tapi kalau di kampus tuh udah ketemu sama kakak-kakak gitu yang semuanya dihandle sama sendiri. Kadang-kadang aduh ini apa sih harus ada orientasi kayak gini gitu. Jadinya menyesuaikan dengan lingkungan baru itu. Yang kedua adalah cara berpikir, cara berperilaku gitu, cara melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya anak SMA kita sangat terbantu sekali dengan adanya pembimbing. Ada Uhti ya kalau di tempat aku. Ya kan, kalau di tempat kamu namanya apa? Mbak Pondok. Ada Mbak Pondok ya gitu. Jadi tapi kalau waktu kita di kuliah gitu harus mana yang harus aku lakuin gitu sih. Jadi culture shocknya dapat. Tinggal di Yogyakarta biasanya masih bisa disambang ya, dijenguk. Kalau di Yogyakarta sudah semuanya mandiri. Nih buat kalian yang punya mimpi atau punya keinginan buat melanjutkan studi lanjut di Jogja, bisa nih tanya-tanya ke Miss Nori, langsung ke Instagramnya Miss Nori juga bisa ya, Miss. Ada ya di bawah ini. Kalau boleh tahu nih Miss, katanya kan aku pernah dengar nih kalau di Jogja itu katanya rawan banget nih sama yang namanya begal atau perampok atau apa gitu. Nah, Miss Nori pernah nggak sih kayak kepikiran nggak jadi pengen ngelanjutin ke Jogja karena ada kabar-kabar kayak gitu? Alhamdulillahnya aku sebenarnya dari dulu pengennya adalah di hubungan internasional di Jakarta. Tapi sebenarnya pas awal-awal gitu boleh sih sama ayah sama ibu, tapi begitu sudah mau mendekati gitu, udahlah Jogja aja, itu lebih terpantau gitu dan lebih ramah juga kan gitu. Nah akhirnya memutuskan untuk di Yogyakarta, ya mungkin tidak lebih urban dari Jakarta, tapi fasilitasnya dapat, sekolah pelajarnya juga dapat, buku-bukunya dapat, budayanya dapat gitu. Jadi
tuh komplit. Iya. Paket komplit ya, paket hemat komplit gitu. Kalau boleh tahu Miss Nori itu aslinya orang mana sih? Aku aslinya dari sini, dari Jepara. Kalau Kirain dari Jogja Miss. enggak, aku asli anak Kartini. Iya. Terus di Cepogo sih lebih tepatnya, main-main ke rumah nih. Iya boleh lah. Jeparanya mana Miss? Cepogo. Cepogo. Itu mana sih? Cepogo itu ada di dekat Keling ya. Jauh banget. Kalau kamu di Aku di Bawu. Oh di Bawo ya. Iya kan di asrama. Oh iya deng. Aslinya Kalau aslinya aku Kerso sih Miss. Di mana? Deket sama Bugel, Pak Bugel. Oh iya 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 Dekat iya situ. iya. Pantesan kita beda, kayak aku di ujung di sebelah east di apa namanya di Wetan, kamu di barat ya di Kulon. Kayak dari ujung ke ujung gak sih Miss Iya, kita? bener. Gak apa-apa lah, yang penting hati kita dekat. Iya asik. Ini Miss, kalau di dunia perkuliahan nih pasti kan ada yang namanya asisten dosen. Nah, waktu kuliah itu Miss Nori pernah nggak sih jadi asisten dosen? Pernah nggak ya? Iya. Ya alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan asisten dosen di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, di sastra Inggrisnya juga. Tapi juga aku dapat kesempatan as the tutor di Fakultas Hukum gitu. Jadi aku punya program sendiri di Fakultas Hukum di UIN Sunan Kalijaga. Berarti kayak ngegantiin guru gitu ya Miss? Kalau Ngajar. ya kalau yang di sastra Inggris aku ngegantiin ya, tapi kalau di yang Fakultas Hukumnya aku punya program sendiri. Gimana sih Miss perasaannya waktu Miss Nori itu ditunjuk sama dosennya Miss Nori buat kamu jadi asisten aku ya gitu. Aku senang banget yang pasti dan dapat punya banyak cerita gitu. Dan aku asisten dosen di grammar, di TOEFL sama di di speaking gitu. Dan alhamdulillah suatu kehormatan juga ketemu kalau nanti ada Bu Yitri nonton, ada Bu Uli, ada Pak Daniel juga, ada Pak Ubed. Hai dulu dong Miss. Halo. Tiba-tiba nonton. Jadi beliau-beliau ini sangat expert di bidang akademik mereka gitu. Mereka juga sering mengikuti seminar di Oxford, kemudian di Cambridge gitu. Dan waktu mereka pulang gitu, mereka selalu bawain oleh-oleh untuk aku. Enak dong. Iya alhamdulillah dapat misalnya kayak dari Thailand, dari Amerika, dari Inggris gitu, selalu dapat ceritanya mereka dan jadi kayak pompa lagi gitu sih. Sangat bahagia dan bangga jadi muridnya beliau ya. Kira-kira nih Miss, kalau SMA sama kuliah itu lebih asik yang mana sih menurut Miss Nori nih? Dua-duanya asik. Dua-duanya asik. Itu yang kuliah apa yang sekolah? Dua-duanya punya pengalaman sendiri. Kalau di SMA aku lebih banyak di dalam karena memang 24 jam ya kayak kamu lah. Gimana kan? 24 jam yang harus tinggal di satu atap, kamar mandi juga di situ, kamar juga di situ, nggak bisa kemana-mana, keluarnya sebulan sekali bahkan. Jadi kayak iya 1 bulan sekali. Cuman bosen. Jadi sangat pengalamannya lebih tertantang aja gimana caranya kita menggunakan waktu dengan baik sih itu. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya Miss, karena kayak nggak kerasa banget sih kita udah ngobrol lama banget kayaknya ya. Iya. Kayak kita asik sendiri malah ya. Tahu harus di-cut ya. Kalau boleh nih Miss, aku tuh masih pengen mengorek lebih dalam tentang siapa sih Miss Nori itu, terus apa sih pengalamannya. Tapi karena ini durasi, jadi mungkin seadanya lah ya. Nah, di sini aku bakal bacain pertanyaan terakhir. Seberapa penting sih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menurut Miss Nori? Menurut aku ini sangat penting sekali, terutama buat adik-adik dan juga untuk semuanya ya dari MAN 1 Jepara. Jadi
pada dasarnya adalah kita melanjutkan ke perguruan tinggi atau kemanapun adalah untuk mencari ilmu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ibaratnya ilmu itu untuk diamalkan. Kalau kita mau beramal juga ada ilmunya, gitu kan. Jadi ketika kita bekerja, lalu kalau kita punya ilmu perguruan tingginya gitu atau ilmu sainsnya, sesuatu yang kita lakukan pun bisa lebih efektif gitu, bisa lebih bermanfaat, dan yang pasti adalah semoga tambah berkah dan manfaat untuk semuanya. Tapi mungkin kebanyakan dari orang itu mikirnya pasti prospek kerja begitu ya Miss ke depannya. Padahal kan kalau kuliah kita itu nggak cuma buat kerja doang, kita juga bisa ambil ilmunya dan bisa bermanfaat buat kita juga, buat mereka semua juga gitu ya Miss. No worries, rezeki pasti sudah ada yang ngatur kan ya. Iya. Nah, karena kita udah lama banget nih ngobrolnya kayaknya, dan mungkin ada nih sebelum ditutup, mungkin ada closing statement atau enggak motivasi atau enggak quotes buat aku sendiri dan buat mereka semua yang nonton Brosis pada kali ini. Wah, sayang banget harus ditutup. Aku masih mau banyak bercerita dengan adik-adik tercinta Belajar Muda. Yang pasti makasih banget nih karena sudah aku juga makasih nih diajak bergabung dengan Brosis. Buat adik-adikku dan juga semuanya dari Man Satu Jepara dan juga di luar sana, do your best, lakukan yang terbaik dari setiap proses yang kamu jalani. Percayalah ketika kamu melakukan itu, kamu dapat luck gitu, karena luck sama dengan opportunity plus preparation. When you do it best and also better in both, percayalah, you can have it. Jadi kalian juga harus percaya nih sama diri kalian sendiri kalau kalian itu bisa, dan kalian itu emang harus bisa. Nah, kalau kalian punya mimpi, punya keinginan, itu jangan cuma dijadiin mimpi, tapi wujudin. Kalian juga harus punya niat juga sih ya kan Miss, karena apa-apa itu emang berasal dari niat ya gitu. Nah, mungkin cukup sekian sih dari kami, Nola, Nori, and Naila. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila kita mungkin ada salah dalam pengucapan atau mungkin menyinggung perasaan. Ya, kita juga manusia ya Miss, jadi maklumlah kalau ada salah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih buat perhatiannya. Semoga bisa ketemu di Brosis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.